Inferensi dan bias memahami proses kognitif manusia. Inferensi adalah proses kognitif yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah cara kita menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang kita miliki. Misalnya, ketika kita melihat langit yang mendung, secara otomatis kita mungkin menyimpulkan bahwa akan turun hujan. Proses ini sangat berguna karena membantu kita membuat keputusan cepat dalam situasi yang tidak pasti. Namun, inferensi tidak selalu berjalan mulus. Terkadang, kesimpulan yang kita ambil bisa saja tidak akurat. Disinilah bias berperan. Bias adalah kecenderungan untuk memproses informasi dengan cara yang tidak objektif, yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, emosi, atau asumsi tertentu. Contohnya, kita mungkin beranggapan bahwa seseorang tidak kompeten hanya karena penampilannya yang tidak sesuai dengan standar kita. Ketika inferensi kita dipengaruhi oleh bias, kita berisiko mengalami misinterpretasi. Misinterpretasi adalah kesalahan dalam memahami atau menafsirkan informasi yang ada. Hal ini dapat terjadi ketika kita mengandalkan asumsi atau pandangan yang tidak objektif, sehingga kesimpulan yang diambil bisa jauh dari kenyataan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana inferensi dan bias bekerja agar kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya misinterpretasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa misinterpretasi terjadi? Misinterpretasi seringkali muncul karena cara otak manusia memproses informasi. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses ini. Salah satunya adalah bias kognitif yang merupakan kesalahan sistematis dalam berpikir yang dapat memengaruhi penilaian kita. Misalnya, confirmation bias adalah kecenderungan untuk mencari atau menafsirkan informasi yang mendukung keyakinan kita. Seorang individu yang memiliki pandangan politik tertentu mungkin hanya membaca berita yang sesuai dengan pandangannya, mengabaikan informasi yang bertentangan. Ini dapat memperkuat pandangannya, tetapi juga membuatnya menjadi kurang terbuka terhadap sudut pandang lain. Bias kognitif lainnya adalah anchoring bias, di mana seseorang terlalu bergantung pada informasi awal yang diterima. Sebagai contoh, jika seseorang melihat harga awal suatu barang yang sangat tinggi, diskon kecil yang diberikan akan terasa jauh lebih besar meskipun secara objektif diskon tersebut tidak signifikan. Ini menunjukkan bagaimana informasi pertama yang kita terima dapat memengaruhi penilaian kita secara keseluruhan. Selain itu, ada juga availability heuristic, di mana kita menilai sesuatu berdasarkan informasi yang paling mudah diingat. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa takut untuk naik pesawat setelah mendengar berita tentang kecelakaan pesawat, meskipun statistik menunjukkan bahwa penerbangan adalah salah satu moda transportasi yang paling aman. Ini menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dan informasi yang mudah diingat dapat memengaruhi cara kita menilai risiko. Konteks dan persepsi juga memainkan peran penting dalam terjadinya misinterpretasi. Informasi yang tidak lengkap atau ambigu seringkali disalahartikan. Sebagai contoh, frasa "dia lari" bisa memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Apakah orang tersebut berlari karena panik atau mungkin hanya sedang berolahraga? Dua orang bisa menafsirkan ekspresi wajah yang sama secara berbeda berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Ini menunjukkan bahwa persepsi subjektif dapat memengaruhi cara kita memahami informasi. Pengaruh sosial dan budaya juga tidak bisa diabaikan. Norma budaya membentuk cara kita menafsirkan perilaku orang lain. Misalnya, dalam beberapa budaya, kontak mata dianggap sebagai tanda sopan santun, sedangkan di budaya lain, hal tersebut bisa dianggap agresif. Ini menunjukkan bahwa konteks budaya dapat memengaruhi cara kita menilai tindakan orang lain. Selain itu, tekanan kelompok atau groupthink dapat membuat kita mengabaikan fakta demi konformitas. Ketika kita berada dalam kelompok, kita mungkin merasa tertekan untuk setuju dengan pendapat mayoritas meskipun kita memiliki pandangan yang berbeda.
Emosi juga berperan besar dalam proses inferensi kita. Ketika kita mengalami emosi yang kuat seperti marah atau takut, hal ini dapat mendistorsi cara kita menafsirkan informasi. Misalnya, saat kita merasa stres, kita mungkin salah menilai niat orang lain sebagai ancaman, padahal sebenarnya tidak ada niat buruk dari orang tersebut. Emosi dapat memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana kita memahami situasi yang kita hadapi. Contoh nyata misinterpretasi. Misinterpretasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan dan seringkali dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Dalam komunikasi, misinterpretasi dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak dilengkapi dengan konteks yang cukup. Misalnya, pesan teks yang tidak menyertakan emotikon sering kali disalahartikan sebagai ketus atau tidak ramah, padahal mungkin saja pengirimnya tidak memiliki niat demikian. Dalam era digital saat ini, di mana komunikasi sering kali berlangsung tanpa tatap muka, penting untuk memahami bahwa nada dan ekspresi dapat hilang dalam teks yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dalam dunia media, misinterpretasi sering kali terjadi akibat judul berita yang sensasional. Berita dengan judul yang menarik perhatian dapat membuat kita salah memahami fakta sebenarnya. Misalnya, sebuah artikel mungkin membahas suatu isu dengan cara yang sangat dramatis, tetapi isi artikel tersebut sebenarnya lebih seimbang dan informatif. Pembaca yang hanya melihat judul mungkin akan memiliki pemahaman yang salah tentang situasi yang dibahas. Ini menunjukkan bahwa kita perlu kritis terhadap informasi yang kita konsumsi dan tidak hanya mengandalkan judul sebagai sumber kebenaran. Dalam konteks pengambilan keputusan, misinterpretasi juga dapat terjadi, terutama dalam proses perekrutan. Bias stereotip, seperti yang berdasarkan gender atau etnis, dapat membuat kita salah menilai kemampuan kandidat. Misalnya, seorang perekrut mungkin secara tidak sadar menganggap bahwa seorang wanita tidak cocok untuk posisi tertentu hanya karena pandangan stereotipikal. Ini menunjukkan bahwa bias dapat menghalangi kita untuk melihat potensi sebenarnya dari seseorang dan dapat berdampak negatif pada proses pengambilan keputusan. Bagaimana mengurangi misinterpretasi? Mengurangi misinterpretasi adalah langkah penting untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap informasi dan orang lain. Salah satu cara yang efektif adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Kita perlu mengenali bias kognitif yang mungkin memengaruhi penilaian kita. Dengan menyadari bahwa kita semua memiliki bias, kita dapat lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan dan lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Selanjutnya, penting untuk mencari informasi tambahan sebelum mengambil kesimpulan. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu berdasarkan informasi yang terbatas. Verifikasi fakta dari berbagai sumber yang berbeda dapat membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang situasi yang sedang dihadapi. Ini juga dapat membantu kita menghindari jebakan bias kognitif yang mungkin kita alami. Mendiskusikan pandangan dengan orang lain yang memiliki pendapat berbeda juga merupakan strategi yang baik. Dengan mendengarkan sudut pandang orang lain, kita dapat melihat informasi dari berbagai perspektif dan mengurangi kemungkinan terjadinya misinterpretasi. Diskusi yang terbuka dan jujur dapat membantu kita memahami konteks yang lebih luas dan memperkaya pengetahuan kita. Latihan pemikiran kritis juga sangat penting. Kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong kita untuk berpikir lebih dalam, seperti apa bukti yang mendukung kesimpulan ini? Atau apa kemungkinan lain yang ada? Dengan melatih pemikiran kritis, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Inferensi dan bias adalah bagian integral dari proses kognitif manusia. Meskipun inferensi membantu kita menarik kesimpulan dengan cepat, bias dapat mengganggu akurasi kesimpulan tersebut. Misinterpretasi sering kali terjadi karena berbagai faktor, termasuk bias kognitif, konteks, pengaruh sosial, dan budaya, serta emosi.
Dengan memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pemikiran kita, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi misinterpretasi, meningkatkan kesadaran diri, mencari informasi tambahan, mendiskusikan pandangan dengan orang lain, dan melatih pemikiran kritis adalah beberapa cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap informasi dan orang lain, serta membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari.